Dokumen AMDAL dibuat pada dasarnya bukan hanya untuk memenuhi ketentuan teknis, supaya untuk mendapat izin dari sebuah proyek atau kegiatan atau pembangunan. Tetapi dokumen AMDAL difungsikan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana dampak yang diakibatkan dari suatu aktivitas pembangunan. Sahabat tani dimanapun kita berada, di tengah kemajuan zaman saat ini semua elemen masyarakat secara alamiah beranjak mengikuti perkembangan tersebut. Di sisi yang lain, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan baik dari aspek sumber daya, sarana, dan juga lingkungan alam di sekitar kita. Dalam komunitas kita hari ini juga dikelilingi oleh berbagai lingkaran pembangunan dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Sebagai makhluk sosial, masyarakat juga perlu tahu terkait dengan tujuan, manfaat, dan dampak daripada pembangunan itu sendiri. Nah, kali ini kita telah terhubung dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang akademisi, staf pengajar di sebuah perguruan tinggi di Ende. Dengan basic disiplin ilmu yang beliau miliki yakni ilmu pemerintahan, dan di dalamnya juga terkait dengan kebijakan publik. Karena itu, kita akan menggali lebih jauh terkait konteks perbincangan kita kali ini mengenai analisis masalah dan dampak lingkungan, atau yang sering disebut dengan AMDAL. Untuk mengetahui seperti apa AMDAL yang lazimnya diberlakukan, baik dari asas manfaat, mekanisme, dan juga sifat daripada AMDAL itu sendiri. Nah, langsung saja kita mendengar penjelasan dari beliau. Terkait dengan AMDAL, yang pertama perlu kita pahami terkait dengan fungsi AMDAL. AMDAL ini sebenarnya merupakan sebuah dokumen yang berfungsi untuk menjembatani kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini fungsi. Sebenarnya fungsi sosial dari AMDAL adalah ini. Kemudian yang berikut terkait dengan fungsi teknisnya adalah untuk membantu memberi gambaran terkait dengan hasil analisis ataupun kajian dampak dari sebuah pembangunan terhadap lingkungan hidup. Itu fungsi teknisnya. Kemudian, pertanyaan kemudian, apa fungsi dari AMDAL itu sendiri? Apa urgensi dari AMDAL? Yang pertama, AMDAL punya fungsi yaitu untuk memberikan gambaran terkait dengan dampak dari suatu pembangunan atau suatu proyek di suatu wilayah terhadap kondisi lingkungan maupun ekosistem ataupun kehidupan yang berada di sekitar lokasi pembangunan ataupun proyek yang dimaksud. Kemudian yang kedua, AMDAL punya fungsi untuk supaya kemudian mencegah terjadinya konflik, karena di dalam AMDAL itu sendiri perlu melibatkan masyarakat maupun pihak-pihak terkait dari proses pembangunan, sehingga masyarakat ataupun pihak terkait itu dapat tahu secara pasti apa yang sebenarnya akan dilakukan terhadap mereka. Ini dalam rangka fungsi AMDAL untuk mencegah terjadinya konflik. Kemudian yang berikut, fungsi AMDAL ini adalah untuk menjalankan amanat konstitusi undang-undang, yang mana bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan kita ini terikat dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam peraturan perundang-undangan itu mensyaratkan bahwa pada aspek pembangunan ataupun proyek atau kegiatan tertentu perlu juga mensertakan dengan AMDAL. Kemudian yang berikut adalah untuk kemudian bisa memberikan gambaran terkait dengan kita soal efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pembangunan yang akan kita lakukan. Karena dalam AMDAL itu akan memberikan hasil analisis terkait dengan apa dampak positif maupun negatif dalam rangka untuk kemudian terkait dengan pembangunan. Yang berikut dengan kita bisa mengetahui kira-kira biaya, seberapa besar biaya yang akan kita gunakan dalam rangka untuk mengatasi atau mencegah terjadinya dampak lingkungan dari hasil pembangunan. Kemudian yang berikut adalah untuk bisa memberikan credit point bagi perusahaan ataupun korporasi yang kemudian sedang atau akan melakukan proses pembangunan atau pengerjaan kegiatan ataupun proyek. Itu fungsi dari yang namanya AMDAL. Kemudian AMDAL itu sendiri tentunya dalam proses pembuatan ada pun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses AMDAL. Yang pertama itu AMDAL ini harus dilakukan lebih didahului dengan proses yang namanya observasi ataupun pendahuluan di awal untuk mempelajari, mengamati kira-kira suatu kegiatan atau suatu proyek apakah diperlukan analisis dampak lingkungan atau tidak. Yang bahasa sekarang itu biasa disebut dengan ada tahapan screening dulu. Kita harus mencari sebuah gambaran melalui sebuah observasi ataupun dokumentasi untuk mendapat gambaran kira-kira proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan tertentu apakah membutuhkan AMDAL atau tidak. Jika kemudian hasil screening atau observasi awal menyatakan bahwa proyek atau kegiatan tertentu membutuhkan yang namanya AMDAL, maka selanjutnya
perlu dilakukan tahapan penyusunan rancangan kerja AMDAL. Yang di dalam ini berisi terkait dengan hasil pengkajian terkait dengan ruang lingkup, metode, dan parameter yang akan digunakan dalam proses pengkajian analisis dampak lingkungan. Dan pada tahapan ini membutuhkan diskusi publik ataupun konsultasi publik. Nah, pada tahapan inilah membutuhkan peran serta masyarakat ataupun pihak-pihak terkait dengan pembangunan ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Dan ini penting karena memang dalam konteks kita bernegara, demokrasi, yang mana kekuasaan sepenuhnya itu bertangan rakyat dan dijalankan oleh pemerintah, masyarakat perlu tahu persis apa yang akan dilakukan terhadap mereka. Mereka harus diberi kesempatan untuk berbicara terkait dengan apa yang seharusnya terjadi dan apa seharusnya dilakukan terhadap mereka. Dan pada tahap ini itu penting dalam AMDAL. Dan ini perlu ada yang namanya kesadaran dari masyarakat bahwa mereka perlu dilibatkan dalam semua konteks pembangunan, dalam konteks kita bernegara. Dan tahapan AMDAL memungkinkan ruang ini. Seperti itu. Biasanya itu adalah pihak yang memprakarsai proses pembangunan pengerjaan atau proyek itu. Pihak yang memperkasa ini harus melakukan kajian AMDAL. Itu wajib. Nah, karena mereka yang memperkasai, mereka mengusulkan harus ada analisis dulu. Karena AMDAL ini merupakan dokumen syarat yang diwajibkan untuk supaya kemudian dapat izin pembangunan. Wajib. Terkait dengan hal teknis, dia ini sebagai dokumen awal untuk legalitas pembangunan suatu proyek atau kegiatan. Itu wajib. Sifat AMDAL ini harus benar-benar komprehensif dan holistik terkait dengan dampak positif maupun negatif yang diakibatkan dari pembangunan. Itu harus ada di dalam AMDAL itu sendiri. Jika memang pada suatu kondisi tertentu misalnya pembangunan sudah berjalan, proyek sudah berkegiatan, sudah berlangsung, tetapi kemudian timbul dampak-dampak tertentu yang kemudian mengakibatkan adanya ancaman atau kerugian baik lingkungan hidup secara fisik maupun untuk ekosistem maupun kehidupan biologis tertentu, misalnya tumbuhan ataupun hewan. Pertanyaannya, apa kemudian AMDAL itu perlu kita review lagi? Itu jadi pertanyaan. Nah, tapi kita kembali lagi untuk apa kita review? Kalau memang dampaknya sudah terjadi. Pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi dampak? Kalau ternyata dalam dokumen itu tidak ada tata cara penanganannya, tidak ada rancangan rencananya, konsekuensi penanggulangan, rancangan penanggulangan seperti tidak ada dalam rancangan itu. Untuk apa kita review? Rekomendasinya pada akhirnya adalah minta kita untuk kemudian membuat rancangan untuk mengatasi. Pertanyaan, bisa atau tidak kita mengatasi masalah yang terjadi? Seharusnya itu diindikasi di awal. Dan itu termuat dalam AMDAL. Dan ada mekanisme tata cara untuk mengatasinya. Nah, pertanyaannya, kalau barang itu tidak ada dalam rancangan AMDAL, kita mereview untuk apa? Apakah untuk bisa membalik keadaan? Pertanyaan gitu. Dan jadi persoalan bahwa AMDAL itu harus dibuat secara terprosedur dan benar. Kita tidak bisa menyalahkan AMDAL. Tidak bisa menyalahkan kondisi AMDAL kalau seandainya kondisi sudah terjadi. Kalau kita mereview, pertanyaannya adalah apakah dia bermanfaat dari hasil review? Konflik sudah ada. Konflik sudah ada. Kalau konflik baru AMDAL itu akan mempertanyakan soal bagaimana kebenaran baik dari aspek metodologis maupun aspek holistik daripada AMDAL ini. Hanya konflik muncul di situ. Tapi konflik masyarakat terkait kepentingan yang kemudian mereka yang kemudian terancam, misalnya air tercemar ataupun mereka kemudian keracunan dari mungkin lingkungan tercemar, udara tercemar, kemudian mereka keracunan. Apa kemudian itu konflik sudah terjadi? Apa kemudian kita bisa mengatasi? Dari review AMDAL itu, aku bisa mengatasi kondisi itu. Nah, konflik itu terjadi. Konflik ketika review AMDAL ada hanya untuk mempertanyakan soal kebenaran dari AMDAL itu. Apa benar-benar dibuat sampai mengidentifikasi dan kemudian membuat rancangan alternatif penyelesaian masalahnya? Atau tidak? Konfliknya sana. Dokumen AMDAL dibuat pada dasarnya bukan hanya untuk memenuhi ketentuan teknis supaya untuk mendapat izin dari sebuah proyek atau kegiatan atau pembangunan. Tetapi dokumen AMDAL difungsikan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana dampak yang diakibatkan dari suatu aktivitas pembangunan.
proyek ataupun kegiatan. Jadi titik tekannya adalah bahwa AMDAL adalah sebuah dokumen yang bukan hanya untuk memenuhi syarat teknis terkait dengan pemberian izin terhadap suatu pembangunan, kegiatan, atau proyek. Itu perlu diingat di situ. Dan kemudian yang berikutnya, AMDAL, Hakim Komisi Penilaian AMDAL, yang beranggotakan pemerintah, akademisi, dan pihak terkait untuk menilai apakah AMDAL itu layak atau tidak. Kemudian, AMDAL itu perlu untuk kemudian menjadi bahan atau konstitusi publik. Publik itu perlu menilai, melihat bagaimana kualitas dari AMDAL itu. Apakah benar-benar sudah menceritakan atau menggambarkan atau mengidentifikasi atau menganalisis dampak yang diakibatkan dari suatu pembangunan, proyek atau kegiatan, dan kemudian bagaimana rancangan untuk mengantisipasi dampak negatif, mengatasi dampak yang terjadi, ataupun untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat dari aktivitas pembangunan, proyek ataupun kegiatan. Sahabat Tani dimanapun kita berada, itulah perbincangan kita bersama Pak Sam. Beliau sudah menjelaskan berkaitan dengan AMDAL itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan pentingnya AMDAL di tengah kehidupan masyarakat, baik sebagai masyarakat maupun untuk petani yang dekat dalam lingkungan atau kegiatan pembangunan yang ada di tingkat masyarakat. Siaran ini bertujuan untuk mengedukasikan petani dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari dukung terus siaran kami.